Jawaban nomor 1 bagian A yaitu pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan. Ada beberapa poin penting yang mendasari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti kegiatan ekstrakurikuler, penggalangan dana, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program pendidikan. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan citra lembaga pendidikan. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat juga membantu meningkatkan citra lembaga pendidikan di mata masyarakat dengan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Maka masyarakat akan lebih percaya dan menghargai lembaga pendidikan tersebut. Jawaban nomor 1 bagian B yaitu jenis hubungan sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu hubungan edukatif, kultural, dan institusional. Yang pertama, hubungan edukatif memberikan penjelasan tentang kebijakan penerapan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Contohnya, pertemuan antara guru dan orang tua siswa untuk membahas perkembangan akademik dan perilaku siswa. Yang kedua, hubungan budaya mengadakan silaturahmi ke rumah orang tua siswa dengan tujuan mengetahui kondisi siswa ketika jarang masuk, ketika siswa atau keluarganya mendapatkan musibah, dan lain sebagainya. Contohnya, kegiatan festival seni, pameran, dan atau pertunjukan tradisional yang melibatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, hubungan institusional melibatkan kerjasama antara sekolah dengan lembaga atau instansi lain seperti kerjasama dengan pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga pendidikan lain. Contohnya, kerjasama antara sekolah dan dengan perusahaan untuk program magang atau pelatihan kerja. Baik, jawaban nomor 1 bagian C yaitu dengan pertanyaan contoh dokumen administrasi sekolah dan masyarakat. Di sini ada instrumen supervisi KA tenaga administrasi yang berisi administrasi sekolah yang berisikan nama pegawai sekolah atau status akreditasi, alamat, kecamatan, kabupaten, hari atau tanggal, terus di bawahnya bidang tugas kepala tenaga administrasi sekolah. Dan di sini tertera dalam bentuk tabel yang berisikan nomor, aspek yang diamati, nilai sama bukti fisik. Contoh aspek yang diamati seperti memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melaksanakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, melaksanakan administrasi keuangan. Jawaban nomor 2 bagian A yaitu administrasi pembiayaan pendidikan merujuk pada pengelolaan dana pendidikan mulai dari tingkat perencanaan hingga pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana. Cara mengimplementasikan yang meliputi penyusunan perencanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana, serta pelaporan secara transparan kepada pihak terkait. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa dana pendidikan dialokasikan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Jawaban nomor 2 bagian B yaitu upaya yang dapat dilakukan
oleh kepala sekolah agar pengelolaan anggaran sekolah dapat berjalan dengan efektif, yang meliputi pertama yaitu transparansi. Kepala sekolah harus menyampaikan informasi kepada pihak terkait termasuk orang tua tentang penggunaan dana dan keputusan penyelenggaraan sekolah. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggaran sekolah. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Kepala sekolah harus melakukan pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per tahun dan dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil evaluasi ini kemudian dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan kebutuhan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Selanjutnya yaitu koordinasi dengan bendahara dan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah harus bekerja sama dengan bendahara dan wakil kepala sekolah untuk mengawasi pengelolaan anggaran sekolah. Wakil kepala sekolah yang disebutkan mencakup berbagai bidang seperti sarana dan prasarana, kurikulum, dan humas atau hubungan masyarakat. Yang keempat, ada pengembangan kapasitas dewan guru. Kepala sekolah harus mempersiapkan dewan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan memahami cara mengelola anggaran pendidikan dengan efektif. Hal ini akan membantu dewan guru dalam mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, ada kerjasama dengan masyarakat. Kepala sekolah harus memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kerjasama ini dapat melibatkan wakil kepala sekolah, bidang humas dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang ada di masyarakat, serta mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Jawaban nomor 3 bagian A yaitu komponen yang harus diperhatikan yang ada dalam surat dinas, antara lain yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat yang berisi nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, dan logo identitas lembaga. Yang kedua ada tanggal surat, menunjukkan kapan sebuah surat dikeluarkan. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat pada surat dinas sangatlah penting untuk memudahkan semua urusan administrasi. Yang keempat ada perihal. Bagian ini biasanya menampilkan informasi tambahan pada surat dinas. Yang kelima ada lampiran, merupakan dokumen atau berkas yang memuat informasi tambahan dari surat dinas. Yang keenam ada isi surat. Bagian ini berisi inti atau hal yang akan disampaikan dalam surat. Yang ketujuh ada salam pembuka dan penutup. Bagian ini berisi salam pembuka dan penutup yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Yang kedelapan ada tembusan. Bagian ini berisi daftar nama jabatan pihak yang akan menerima salinan surat dinas. Yang kesembilan ada penutup. Bagian ini berisi ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Yang kesepuluh atau terakhir ada pengiriman surat dinas, berisi tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP yang memperkuat surat. Jawaban nomor 3 bagian B, di sini ada contoh surat yang berisikan kop surat atau kepala surat yang berisikan nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, dan logo identitas lembaga. Terus ada tanggal surat, menunjukkan kapan sebuah surat dikeluarkan. Habis itu ada nomor surat. Yang keempat yaitu ada lampiran. Habis itu perihal, alamat, terus isi, terus tanda tangan. Jawaban nomor 4 bagian A yaitu beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Regulasi atau aturan tersebut mengatur tentang kerangka acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan nasional, kualitas pendidikan, kebijakan, pengembangan manusia, pengembangan lembaga pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan. Dalam penerapan standar nasional pendidikan, penting untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mencapai tujuan yang ditetapkan. Jawaban nomor 4 bagian B yaitu setiap lembaga pendidikan harus menerapkan standar nasional pendidikan karena yang pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan. SNP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan menerapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Yang kedua, menjamin kualitas pendidikan. Dengan penerapan SNP, setiap lembaga pendidikan dapat menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperkuat pengawasan pendidikan. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan sehingga setiap lembaga pendidikan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Yang keempat, menjamin kesetaraan pendidikan. Dengan penerapan SNP, setiap lembaga pendidikan dapat menjamin kesetaraan pendidikan yang diberikan kepada siswa, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup yang di setiap lembaga pendidikan sehingga dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pendidikan. Jawaban nomor 4 bagian C yaitu 8 standar nasional pendidikan yang harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, daftar isi, menyusun kurikulum yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan silabus untuk setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, standar proses, menjamin proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, standar penilaian, menetapkan sistem penilaian yang adil, akurat, dan komprehensif untuk mengukur pencapaian peserta didik. Yang keempat, standar kompetensi lulusan, menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan, menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketujuh, standar pengelolaan, menetapkan tata kelola lembaga pendidikan yang baik dan efektif. Yang kedelapan, standar pembiayaan pendidikan, menjamin pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Jawaban nomor 4 bagian D yaitu 8 unsur administrasi sekolah yang harus dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran,
dan silabus untuk setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, administrasi kesiswaan, meliputi pengelolaan data siswa, pembinaan siswa, dan pelayanan kesiswaan. Yang ketiga, administrasi kepegawaian, meliputi pengelolaan data pegawai, pengembangan pegawai, dan administrasi ketenagakerjaan. Yang keempat, administrasi keuangan, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang kelima, administrasi persuratan dan pengarsipan, meliputi pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan dokumen. Yang keenam, administrasi sarana dan prasarana, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk perawatan, pemeliharaan, dan penggunaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Yang ketujuh, ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, meliputi pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat termasuk kerjasama komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus, meliputi layanan pengelolaan khusus yang bersifat non-strategis seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain-lain.